Selamat siang. Kembali kita mengikuti doa puasa pada siang hari ini. Renungan pada siang hari ini saya ambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Di situ tentang pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus menjawab segala yang diucapkan oleh iblis itu dengan kata-kata "ada tertulis". Berarti semua ada dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya ya, jika seseorang itu dalam kondisi lapar, cenderung yaitu mudah marah, emosi, tidak berpikir panjang. Ya, di Alkitab ada itu Esau, ya, contohnya Esau, dia memandang ringan hak kesulungan. Dengan begitu mudah, karena dia merasa lapar habis dari berburu, kemudian lihat adiknya sedang masak, baunya harum begitu ya, dia langsung to the point ya, "Berikan aku makanan itu." Ya, adiknya bilang, "Ya, tapi kamu harus memberikan hak kesulunganmu kepadaku." Ya, tanpa pikir panjang,
Esau pikir aku sebentar lagi juga akan mati. Buat apa itu hak kesulungan gitu. Dan oke, boleh ya hak kesulungan menjadi milikmu ya, tapi sumpah dulu. Wah, ini Yakub ini ya, dia minta disumpah dulu kakaknya. Setelah semuanya beres baru dikasih itu makanan ya, roti sama semangkuk sup kacang merah. Aduh ya, sehingga waktu saatnya menerima berkat karena ya ayahnya yaitu Ishak akan segera meninggal ya, kemudian berkat yang paling bagus sudah diberikan kepada Yakub dan tinggal sisanya untuk Esau ya. Esau menangis meraung-raung tapi ya itulah sudah terlanjur ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali ke Yesus ini ya. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sebelum memulai pelayanannya ya. Setelah itu dia melalui pencobaan itu baru Yesus memulai pelayanan yang singkat tetapi penuh dengan urapan, kuasa, mujizat semuanya ya dari Allah, sehingga semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, di ayat yang ke-13 tadi kita sudah baca, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik ya. Hati-hati ya kita sebagai anak-anak Tuhan di sini, bahwa iblis senantiasa mencari celah, mencari kesempatan dalam kesempitan. Oleh sebab itu kita harus lalu apa yang harus kita kerjakan di sini. Di Matius 26 ayat 41 di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah ya. Saudara, biarlah ini boleh menjadi keyakinan kita, boleh diteguhkan lagi dengan kata-kata ini, bahwa kita harus senantiasa berjaga dan berdoa. Nama Tuhan, saya akhiri renungan pada siang hari ini. Selamat mengikuti doa puasa. Tuhan memberkati. Amin.